Hai hai, kembali lagi di Nobar Bahagia. Di film kali ini saya akan merekap sebuah film berjudul The Autopsy of Jane Doe. Film garapan tahun 2016 ini memuat cerita tentang mayat misterius yang ditemukan dan mengalami fenomena supernatural. Dimulai oleh investigasi sheriff lokal, ditemukan sebuah jenazah perempuan terkubur di tanah, tetapi tidak mengalami kerusakan apapun. Jadi mereka memanggil jasad itu adalah Jane Doe. Tetapi di sekitar mayat Jane Doe terdapat beberapa mayat dengan luka yang sangat parah, sedangkan Jane Doe tidak mengalami kerusakan apapun. Di tempat lain, petugas otopsi ayah dan anak, Tommy dan Austin, mereka adalah yang mengotopsi kamar mayat. Kelihatannya menyeramkan, tetapi mereka menikmati pekerjaannya. Bahkan Austin membawa pacarnya ke tempat kerjanya. Pacarnya pun menginginkan melihat mayat yang disimpan di peti jenazah, tetapi dilarang oleh ayahnya. Austin pun menarik sebuah mayat dari kotak penyimpanan, dan pacarnya pun menyadari bahwa ada lonceng di kaki mayat itu. Dia menanyakan lonceng itu ke mereka. Tommy pun menjelaskan bahwa jika mereka mendengar suara lonceng, berarti mayat tersebut belumlah mati. Austin ingin ngedate dengan pacarnya malam itu, tetapi sheriff membawa mayat perempuan yang ditemukan tadi siang. Terpaksa Austin mengerjakan autopsi itu. Mereka mengamati mayat itu. Tulang-tulang pada sendi kaki wanita itu mengalami patah seperti dipukul, tetapi tidak ada luka fisik apapun. Dan perut yang kecil, mata yang abu-abu, gigi yang hilang, lidah yang dipotong, dan di lubang hidungnya keluar sesuatu. Saat mereka hendak membuka badannya, radio mengeluarkan suara yang aneh. Mereka pun segera mematikan radio dan melanjutkan otopsi. Dan mereka melihat organ-organnya hancur, tetapi tidak ada trauma fisik. Mereka berdua pun kebingungan. Saat itu terdengar suara aneh dari luar ruangan, dan Austin pun mengeceknya. Tak disangka ada seorang perempuan di ujung ruangan. Saat dicek, tidak ada seorang pun di sana. Austin pun kembali ke ruangan otopsi. Sang ayah menemukan kertas dengan tulisan aneh di perut mayat itu, dan radio pun menyala lagi dengan suara yang aneh. Sang anak merasa harus segera pergi dari tempat itu. Tiba-tiba lampu bertindak aneh dan meledak semua, dan mayat di sana hilang. Mereka pun panik dan kabur lewat pintu belakang. Tetapi pintunya macet. Mereka pun mendengar suara aneh di ujung ruangan, dan mereka kabur masuk ke ruangan lagi dan menutup pintunya. Sang ayah menelpon sheriff, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Mereka mendengar suara aneh di luar ruangan dan berusaha masuk. Mereka menahan pintu itu dengan lemari. Sang ayah pergi ke kamar penyimpanan dan menyadari ada yang mengejar mereka di situ. Itu adalah mayat-mayat yang diotopsi di tempat itu. Mereka pun panik dan segera membakar Jane Doe. Tetapi itu sia-sia, mayat Jane Doe tidak bisa terbakar. Tiba-tiba lampu menyala dan mereka berdua melarikan diri ke lift untuk segera keluar dari situ. Dan ternyata saat akan menutup pintu lift, ada yang menahan lift itu. Sang ayah memukul dengan kapak dan tidak disangka yang mereka kapak adalah pacar sang anak, Austin. Mereka pun kebingungan dan panik. Ayah dan anak ini ingin segera menyelesaikan kegilaan ini. Mereka melanjutkan otopsi Jane Doe dan membuka otaknya. Ditemukan di bawah mikroskop ternyata sel-sel otak dari Jane Doe masih hidup. Mereka juga menemukan arti dari kertas tulisan itu, yang bermakna itu adalah segel dari penyihir dari zaman pertengahan. Mereka berdua menyadari bahwa sang penyihir ini akan membalas apa yang dilakukan penduduk desa pada zaman dahulu dengan mengutuk semua yang memegang tubuhnya. Sang ayah pun tiba-tiba terjatuh dan luka-luka yang ada di Jane Doe berpindah ke sang ayah. Sang ayah pun tewas mengenaskan dan sang anak Austin sangat bersedih atas meninggal ayahnya itu. Saat itu lampu kembali menyala. Austin pun melari meninggalkan ruangan itu dan kabur dari pintu darurat di lantai 2. Tiba-tiba dia mendengar suara yang aneh. Austin menoleh ke belakang.
dia melihat mayat Tommy ayahnya bangkit lagi. Dan Austin pun terkejut sampai ia terjatuh dari lantai 2. Keesokan paginya, sang sheriff datang ke tempat itu. Dia melihat kedua ayah dan anak itu telah tewas di lantai dan mayat yang di situ kembali ke bentuk semula. Mereka berdua menganalisa bahwa ayah dan anak ini berhalusinasi dan mereka berdua bunuh diri. Dan mayat Jane Doe dipindahkan keluar kota untuk ditempatkan di penyimpanan jenazah lainnya. Berakhirlah film ini. Apakah si Jane Doe tetap akan mencari tumbal lagi? Kita tunggu kelanjutannya.